Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan saya M. Daniel Mahendra dengan NIM B10284 dan rekan-rekan saya kelompok 2 yaitu Dewi Ayu Maharani dan juga Eri Sutiani. Di sini kami akan menjelaskan mengenai 3 soal yang telah diberikan oleh Bapak. Soal yang pertama akan dijawab oleh saya sendiri, yaitu mengenai jelaskan macam-macam dari hak kekayaan intelektual dan jelaskan perbedaan mendasar dari hak cipta dengan hak intelektual lainnya. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai jelaskan macam-macam dari hak kekayaan intelektual. Terdapat 7 jenis hak kekayaan intelektual. Yang pertama yaitu sering kita kenal dengan hak cipta. Di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta dijelaskan bahwa hak ini adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya yang timbul secara otomatis. Hak ini berdasarkan prinsip deklaratif secara atau setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Contohnya seperti hak cipta lagu, hak cipta buku, hak cipta lukisan, film, dan lain sebagainya. Yang kedua, hak merek. Hak ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Hukum kekayaan intelektual merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, susunan warna dalam bentuk 2 kata, dalam bentuk 2 atau 3 dimensi, suara hologram, dan lain sebagainya. Yang ketiga, hak paten. Hak paten adalah jenis hak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten. Dalam peraturan ini, hak paten didefinisikan sebagai hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada investor atau hasil invensinya di bidang teknologi. Contoh dari hak paten yaitu aeronautika oleh B.J. Habibie. Yang keempat, rahasia dagang. Jenis hak kekayaan intelektual selanjutnya adalah rahasia dagang. Istilah ini disebut sebagai undisclosed information. Di Indonesia, rahasia dagang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang. Rahasia dagang dimaksud sebagai informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan atau bisnis. Mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Contohnya rahasia dagang produk Apple adalah rahasia dan tidak dipublikasikan dengan khalayak luas. Yang kelima, perlindungan varietas tanam. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang perlindungan varietas tanaman, istilah ini dimaksud dengan kelompok tanaman dari satu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik dan lain sebagainya. Yang keenam, desain tata letak sirkuit terbang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang desain tata letak sirkuit terpadu. Desain tata letak sirkuit terpadu adalah kreasi berupa rancangan peletakan 3 dimensi dari berbagai elemen, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam satu sirkuit terpadu. Sirkuit terpadu juga sering disebut dengan chip. Yang ketujuh, desain industri. Desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, ataupun gabungan daripada semuanya. Bentuk 3 dimensi atau 2 dimensi yang memberikan kesan estetis serta dapat digunakan untuk menghasilkan suatu produk barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan. Perlindungan hak jenis ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri dan terhadap hukum kekayaan intelektual desain industri diberikan untuk jangka waktu 10 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan. Contohnya seperti konfigurasi smartphone, termasuk detail atau ornamen berupa tombol, kamera, dan sebagainya pada smartphone. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu apa yang dimaksud dengan kepailitan serta tujuan dari pailit. Sumber bacaan saya dari The Space UII ACID. Kepailitan adalah suatu sitaan dan eksekusi atau seluruh kekayaan si debitur atau orang-orang yang berhutang untuk kepentingan semua krediturnya atau orang-orang yang berpiutang. Tujuan pailit di semua undang-undang kepailitan atau bankruptcy laws adalah untuk memberikan suatu forum kolektif untuk memilah-milah hak-hak dari berbagai penagih atau kreditur terhadap aset seorang debitur yang tidak cukup nilainya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eri Sutiani dengan NIM B100-298. Baiklah, saya di sini akan menjawab soal nomor 3. Soalnya, jelaskan peraturan tentang perlindungan konsumen di Indonesia, serta jelaskan pula hak-hak dari konsumen menurut undang-undang tersebut. Di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen menjelaskan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Apa sih itu konsumen? Konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan. Di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dalam pasal 4 menjelaskan bahwa hak konsumen. Yang pertama, ada hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa. Yang kedua, hak untuk memilih barang atau jasa serta mendapatkan barang atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Yang ketiga, ada hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi jaminan barang atau jasa. Yang keempat, ada hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang atau jasa yang digunakan. Yang kelima, ada hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa. Perlindungan konsumen secara patut. Yang keenam, ada hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen. Yang ketujuh, ada hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur, tidak diskriminatif. Yang ke-8, ada hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi atau penggantian apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau sebaiknya sebagai mestinya. Yang ke-9, ada hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.